Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Faikoh dengan NIM 232111205. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil ringkasan saya dari pertemuan 1-14. Langsung saja, hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat. Hukum berfungsi mengatur perilaku manusia, menjamin kepastian dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Hukum bukan hanya alat kontrol sosial, tapi juga rekayasa sosial yang dapat mengubah tatanan masyarakat. Masyarakat sebagai entitas sosial menjadi sumber pembentukan hukum melalui interaksi sosial. Sosiologi hukum muncul untuk menganalisis bagaimana hukum memengaruhi masyarakat dan sebaliknya. Keduanya saling bergantung, tanpa hukum masyarakat akan kacau, dan tanpa masyarakat hukum tidak memiliki makna. Memahami dinamika ini akan menjadikan sistem hukum lebih responsif dan adil, menciptakan kehidupan yang damai serta sejahtera. Selain hal itu, juga terdapat hubungan antara hukum dan realitas sosial, menyoroti kesenjangan antara norma hukum tertulis dan realitas masyarakat. Hukum sebagai sistem norma bertujuan menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Namun, seringkali tidak mencerminkan kondisi sosial yang dinamis akibat faktor budaya, ekonomi, dan politik. Penegakan hukum penting untuk efektivitasnya, tetapi sering menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidakadilan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang responsif dan adil. Penelitian hukum dapat menggunakan dua pendekatan utama, yakni yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris menekankan pengamatan dan studi implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat, menggali bagaimana norma hukum diterapkan dalam konteks sosial, ekonomi, serta budaya, dan dampaknya terhadap perilaku hukum masyarakat. Sebaliknya, pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, menilai validitas dan konsistensi hukum berdasarkan teks hukum. Meskipun berbeda metodologi, keduanya saling melengkapi untuk memahami dinamika hukum. Yuridis empiris lebih deskriptif dan praktis, sedangkan yuridis normatif lebih teoritis dan abstrak. Kombinasi keduanya diharapkan berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum yang lebih aplikatif dan sesuai dengan realitas sosial. Positivisme hukum adalah aliran filsafat hukum yang memisahkan hukum dari moralitas, di mana hukum berasal dari peraturan yang dibuat oleh otoritas yang sah. Aliran ini berkembang pesat sejak abad ke-19 dengan tokoh utama seperti John Austin dan Hans Kelsen. Austin mengembangkan Common Theory of Law yang menyatakan hukum adalah perintah penguasa yang harus dipatuhi dengan sanksi. Kelsen memperkenalkan Pure Theory of Law yang menganggap hukum sebagai sistem normatif yang hierarkis. Positivisme hukum berpendapat bahwa hukum adalah sistem aturan yang dibuat oleh otoritas berwenang dan harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan nilai moral dan etika. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih objektif dan terpisah dari aspek moral dan keadilan subjektif. Meskipun berpengaruh besar dalam perkembangan hukum modern, positivisme hukum dikritik karena dianggap terlalu kaku, mengabaikan aspek kemanusiaan dan nilai moral, serta dapat melegitimasi hukum yang tidak adil. Namun, dalam sistem hukum modern termasuk di Indonesia, positivisme hukum tetap menjadi dasar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum. Jurisprudensi sosiologis atau sosiologi hukum adalah studi yang menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, menekankan bahwa hukum adalah realitas sosial yang hidup dan berkembang sesuai dinamika sosial. Aliran ini berpendapat bahwa hukum yang baik harus sejalan dengan living law atau hukum yang hidup di masyarakat dan responsif terhadap perubahan sosial. Mazhab ini melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial di mana hakim tidak hanya menerapkan undang-undang formal, tetapi juga bertindak sebagai penggerak perubahan sosial dan mempertimbangkan aspek fungsional hukum. Implementasinya mendukung perluasan asas legalitas material yang mengakui norma sosial tak tertulis sebagai bagian dari hukum, memastikan penghukuman didasarkan pada hukum yang berlaku di masyarakat. Terdapat dua pendekatan utama dalam sosiologi hukum, yaitu living law dan utilitarianisme, serta relevansinya dalam sistem hukum Indonesia. Living law yang dikembangkan oleh Egon Ehrlich menekankan bahwa hukum berasal dari masyarakat melalui kebiasaan dan norma sosial, bukan hanya dari negara. Sebaliknya, utilitarianisme yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill berfokus pada pencapaian
manfaat terbesar bagi mayoritas. Penelitian menunjukkan bahwa living law memungkinkan hukum berkembang secara organik, sementara utilitarianisme mendorong efektivitas hukum dalam menyeimbangkan kepentingan masyarakat. Namun tantangan utama dari kedua pendekatan ini adalah menemukan keseimbangan antara dinamika sosial dan kepastian hukum, sehingga diperlukan strategi hukum yang dapat mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun, meskipun berbeda latar belakang, memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika sosial dan perkembangan masyarakat. Durkheim menekankan konsep fakta sosial, solidaritas sosial, dan anomi, serta melihat pendidikan sebagai mekanisme penting dalam mentransmisikan nilai-nilai sosial. Ibnu Khaldun memperkenalkan teori asabiyah yang menjelaskan ikatan sosial budaya sebagai dasar peradaban dan negara. Keduanya sepakat bahwa masyarakat bukan hanya sekedar kumpulan individu, melainkan sistem sosial yang memiliki struktur dan nilai yang mengatur perilaku. Meskipun pendekatan dan fokus kajian mereka berbeda, pemikiran mereka tetap relevan dan memperkaya ilmu sosial hingga saat ini. Max Weber dan H.L.A. Hart adalah dua tokoh penting dalam teori hukum modern. Max Weber dengan pendekatan sosiologisnya melihat hukum sebagai bagian dari struktur sosial yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan dan rasionalisasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya otoritas legal rasional dan peran birokrasi dalam penerapan hukum. H.L.A. Hart melalui pendekatan analitis positivistik mengembangkan konsep hukum sebagai sistem aturan yang terdiri dari aturan primer dan sekunder, serta memperkenalkan konsep rule of recognition yang menjelaskan validitas hukum. Keduanya memberikan kontribusi signifikan dalam memahami hukum secara holistik. Dengan Weber menyoroti aspek sosiologis dan Hart menawarkan kerangka sistemik yang lebih kompleks, pemikiran mereka tetap relevan dalam konteks hukum kontemporer dan pembangunan hukum nasional, mengingat pentingnya integrasi antara aspek sosial dan normatif dan sistem hukum. Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat atau diraba, namun kehadirannya dapat dirasakan dan menjadi pilar utama dalam menjaga ketertiban serta keadilan masyarakat. Efektivitas hukum adalah ukuran seberapa jauh hukum dapat diterapkan dan ditaati dalam masyarakat, tidak hanya berdasarkan norma tertulis, tetapi juga nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Efektivitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kualitas kaidah hukum itu sendiri, mentalitas, dan kapasitas penegak hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum untuk mencapai efektivitas hukum. Diperlukan sinergi yang baik antara regulasi yang berkualitas, lembaga penegak hukum yang mumpuni, dan kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat. Apabila salah satu faktor tersebut tidak terpenuhi, hukum cenderung kehilangan daya keberlakuannya secara substantif. Hukum merupakan salah satu norma penting dalam masyarakat. Dia samping norma agama, kesusilaan, dan kesopanan yang berfungsi sebagai kontrol sosial yang mengatur perilaku manusia. Bentuk hukum dapat berupa peraturan tertulis, putusan pengadilan, atau keputusan lembaga kemasyarakatan. Menurut Black's Law Dictionary, hukum adalah peraturan yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, bersifat mengikat dan harus ditaati dengan konsekuensi sanksi jika dilanggar. Tujuan hukum adalah untuk menjamin keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat, serta mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Efektivitas hukum sebagai alat kontrol sosial bergantung pada kesadaran masyarakat, penegak hukum yang adil, dan kemampuannya beradaptasi dengan perubahan sosial. Pluralisme hukum adalah konsep yang mengakui adanya lebih dari satu sistem hukum dalam suatu masyarakat, seperti hukum negara, hukum adat, serta hukum agama. Konsep ini muncul sebagai kritik terhadap sentralisme hukum yang memaksakan satu sistem hukum tunggal di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam konteks di Indonesia, yang kaya akan keberagaman budaya, agama, serta adat istiadat, pluralisme hukum menjadi sangat relevan, namun menghadapi tantangan seperti konflik norma antar sistem hukum, ketidakpastian hukum, dan ketimpangan akses keadilan bagi masyarakat adat. Meskipun demikian, pluralisme hukum juga membawa dampak positif dengan memperluas akses keadilan yang kontekstual dan menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih inklusif. Untuk mengoptimalkan penerapannya, harmonisasi antar sistem hukum dan peningkatan kapasitas aparat hukum sangat diperlukan agar pluralisme dapat mendukung penegakan keadilan secara efektif dan adil. Hukum progresif
dipelopori oleh Prof. Sacipto Raharjo adalah gagasan revolusioner dalam memahami dan mempraktikkan hukum, yang lahir dari keprihatinan terhadap keterbatasan hukum formal dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Konsep ini menolak pandangan positivistik yang kaku dan mengajak untuk melihat hukum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang lebih luas. Hukum progresif bertujuan untuk mendekonstruksi hukum yang elitis dan eksklusif, serta mendorong rekonstruksi hukum yang kontekstual, partisipatif, dan berakar pada kemanusiaan. Penegakan hukum yang bermoral tidak dapat dibangun dari doktrin yang steril terhadap realitas sosial, melainkan memerlukan keberanian untuk menggeser hukum dari sekedar alat legitimasi kekuasaan menuju alat pembebasan rakyat dari ketidakadilan struktural. Hukum progresif juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan kemanusiaan dalam setiap keputusan hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan dan penerapan hukum. Studi sosial legal adalah bidang interdisipliner yang menganalisis hubungan antar hukum dan masyarakat, menggabungkan perspektif hukum dengan ilmu sosial untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sosial, budaya, dan politik, serta dampaknya terhadap perilaku masyarakat. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, kekuasaan, dan ketidaksetaraan struktural. Studi sosiolegal membantu mengidentifikasi kesenjangan antara hukum formal dan implementasinya di masyarakat. Ini adalah respon terhadap keterbatasan pendekatan hukum formalistik dan normatif, menawarkan perspektif interdisipliner untuk memahami bagaimana hukum hidup, berkembang, dan kadang bertentangan dengan realitas masyarakat. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam adalah metode analisis yang menganggap hukum Islam sebagai fenomena sosial yang terkait erat dengan konteks masyarakat tempat hukum itu diterapkan. Ini menekankan pentingnya memahami interaksi antar hukum Islam dengan kondisi sosial, budaya, dan perubahan masyarakat. Agar hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai norma normatif dari teks suci, tetapi juga sebagai produk sosial yang dinamis dan berkembang. Melalui pendekatan ini dapat dianalisis bagaimana hukum Islam memengaruhi perilaku sosial dan bagaimana nilai-nilai sosial budaya memengaruhi perkembangan serta implementasinya. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi istihad kontekstual yang adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.